Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan juga teman-teman yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Perkenalkan, nama saya Sarah Sapia Kadar dengan NIM D1012110778 dari kelas Teknik TWKB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai permukiman kumuh. Nah, sebelum melangkah lebih jauh mengenai permukiman kumuh ini, pertama-tama perlu kita ketahui apa itu permukiman kumuh. Di sini saya telah menyajikan dua gambar yang saya yakin bahwa pasti teman-teman dengan melihat gambar tersebut telah mendapatkan gambaran dari apa itu permukiman kumuh. Baik itu dari sampah yang berserakan, rumah-rumah yang tidak teratur dan tidak layak. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang PKP, permukiman kumuh itu adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kemudian ciri-ciri dari permukiman kumuh. Yang pertama adalah dihuni oleh penduduk yang padat dan berjubel. Penduduk yang padat ini diakibatkan oleh urbanisasi dan juga angka kelahiran yang tinggi. Kemudian dihuni oleh penduduk berpenghasilan rendah ataupun tidak tetap. Yang ketiga, berupa rumah darurat yang tidak layak huni. Nah, rumah-rumah ini adalah rumah darurat karena dibangun dengan material-material yang tidak layak. Maksudnya adalah material-material tersebut adalah material-material bekas. Kemudian kondisi kesehatan dan sanitasi yang rendah. Selanjutnya, penyebab permukiman kumuh. Pertama adalah urbanisasi dan migrasi yang tinggi, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian sulit mencari pekerjaan, sulitnya mencicil atau menyewa rumah. Keempat, kurang tegasnya pelaksanaan perundang-undangan, perbaikan lingkungan yang hanya dinikmati oleh para pemilik rumah, disiplin warga yang rendah, misalnya saja warga itu membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan lingkungan itu menjadi kotor dan kumuh. Yang ketujuh adalah kota sebagai pusat perdagangan yang menarik para pengusaha dan kaum pendatang. Yang kedelapan adalah semakin sempitnya lahan permukiman karena dinamika penduduk dan semakin tingginya harga tanah maupun bangunan. Selanjutnya, upaya menanggulangi permukiman kumuh. Pertama ada membangun rumah susun, yang kedua adalah pemberian fasilitas pembangunan, prasarana dan juga sarana dasar permukiman seperti misalnya akses jalan, akses air bersih, dan juga memberikan sarana MCK atau mandi cuci kakus. Kemudian pembangunan ekonomi dalam konteks meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh agar dapat bangkit dari kemiskinan. Misalnya saja memberikan keterampilan seni kepada masyarakat ini. Misalnya mengajarkan cara menjahit, mengajarkan membuat kerajinan dari barang-barang bekas, kemudian memberikan penyuluhan tentang dampak tinggal di permukiman kumuh, bahwa tinggal di permukiman kumuh itu dapat menyebabkan wabah penyakit karena lingkungan yang kotor. Kemudian yang terakhir adalah pembangunan sosial budaya masyarakat. Dengan pembangunan sosial budaya masyarakat ini, masyarakat diharapkan dapat menerapkan kebiasaan hidup bersih dan juga sehat. Nah, demikian tadi presentasi dari saya. Saya berharap presentasi saya ini dapat memberikan informasi untuk teman-teman dan juga khususnya untuk diri saya sendiri. Nah, sebagai simpulan dari materi yang saya bawakan ini, permukiman kumuh itu adalah permukiman yang tidak layak huni, yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kesehatan, dan juga sanitasi yang rendah. Kemudian, hal tersebut dapat ditanggulangi dengan membangun rumah susun dan juga memberikan penyuluhan tentang dampak tinggal di permukiman kumuh dan masih banyak hal lainnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.